Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, balik lagi di Awazza Official, channelnya Cerita Misteri. Ini sudah ada sebuah cerita misteri yang masuk ke email kita. Ini datangnya dari Mbak Ida. Mbak Ida ini memberikan cerita misterinya ke channel kita. Dia menceritakan tentang cerita dari ayahnya, teman-teman. Jadi ayahnya ini kebetulan dia tinggal di Banyuwangi, teman-teman. Nah, sebutlah nama dari ayahnya Mbak Ida ini Pak Slamet. Pak Slamet ini merupakan salah satu penduduk di desa yang dekat dengan Alas Purwo, teman-teman. Siapa yang tidak kenal Alas Purwo, teman-teman? Alas Purwo ini sebuah hutan yang besar yang terkenal angker di Banyuwangi, teman-teman. Dan konon Alas Purwo ini merupakan salah satu kerajaan jin terbesar di dunia, teman-teman. Bahkan dulu Presiden pertama Indonesia Pak Soekarno sempat datang ke sana dan sempat menginap di salah satu goa di Alas Purwo yang di sana namanya Goa Istana, teman-teman. Singkat cerita, Pak Slamet ini merupakan penduduk yang dekat dengan Alas Purwo, teman-teman. Nah, suatu hari Pak Slamet ini dia berkeinginan mancing bersama teman-temannya. Waktu itu Pak Slamet berusia sekitar 17 tahun, teman-teman. 17 tahun. Terus dia pengen mancing bersama teman-temannya. Dia berangkat bersama teman-temannya 4 orang, di 5 orang bersama Pak Slamet ini, teman-teman. Masuklah dia ke Alas Purwo. Setelah perjalanan setengah jam, sampailah dia pada suatu kayak sungai kecil. Sungai kecil itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, teman-teman ya, nggak terlalu banyak ikannya, teman-teman ya, nggak terlalu banyak ikannya, tapi konon di sungai itu banyak sekali kayak semacam bulus atau kura-kura yang ada di situ, teman-teman. Nah, dalam perjalanan menuju ke sungai itu, suatu waktu Pak Slamet ini mendengar ada orang yang memanggil nama Pak Slamet, dan orang ini dia suaranya cewek, teman-teman. Hai Pak Slamet. Nah, dia berhenti sejenak. Dia manggil teman-temannya. Rek, tadi aku sempat dipanggil seseorang loh. Kamu dengar nggak? Mana sih, nggak ada orang, mau di hutan kok ada orang. Nah, 4 temannya ini dia menghiraukan, paling berhalusinasi nih si Slamet. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, teman-teman. Sampai 5 menit kemudian ada yang manggil lagi Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Nah, ketika Pak Slamet nengok ke belakang, itu tidak ada apa-apa, teman-teman. Siapa ya yang manggil saya ya? Akhirnya dia balik lagi ke depan, teman-teman. Dia balik ke depan. Nah, dia lihat itu di depannya sudah tidak ada teman-temannya yang 4 tadi, teman-teman. Jadi temannya itu sudah pergi. Waduh, ini aku ketinggalan ya. Dia teriak-teriak. Namanya kan ada Adi sama Dimas. Adi, Dimas, kalian di mana? Tidak ada yang menyaut, teman-teman. Karena hari sudah mulai senja, sudah mulai maghrib itu, akhirnya dia berhenti, teman-teman. Pak Slamet ini berhenti. Nah, di semak-semak di dekat pohon-pohon yang besar, dia melihat ada suatu musola, teman-teman. Ada suatu musola. Musola itu seperti musola yang lama sekali nggak pernah dipakai, teman-teman. Akhirnya daripada nanti dia kemalaman di hutan, mending dia di musola itu. Akhirnya dia masuk ke musola. Dia membersihkan musola, dia bersih-bersih untuk buat sholat.
waktu menjelang sholat maghrib, ketika dia mau berwudu, datanglah seorang kakek teman-teman. Ada seorang kakek bersorban putih, dan dia melihat Pak Slamet ini, dia kaget. Loh, nak, kamu ngapain di sini? Si kakek itu pertama sama Pak Slamet. Akhirnya Pak Slamet dia ngomong, saya tersesat kayak tadi, ditinggal sama teman-teman saya waktu mancing. Oh, ya sudah kalau gitu, ayo kita sholat. Akhirnya dia sholat teman-teman. Si Pak Slamet ini diajak sholat sama si kakek. Dia sholat, terus habis sholat dia duduk sama si kakek ini. Si kakek ini dia bercerita teman-teman, kamu sementara waktu ini tinggal di sini ya 3 atau 4 hari di sini sambil nemenin kakek ya. Cuman kan karena waktu itu kan di hutan teman-teman, pasti dia bingung nanti makan apa seperti itu. Tapi si kakek seolah-olah tahu apa yang ada di benak Pak Slamet ini. Kamu nggak usah takut, nanti makanan aku yang menyediakan. Akhirnya kakek ini dia masuk ke dalam. Di musola itu ada sebuah kamar, dia masuk ke dalam situ. Dia membawa sebuah kuali, jadi kuali tanah liat itu, terus dikasihkan sama Pak Slamet ini. Terus dibukalah sama Pak Slamet. Ternyata di dalam itu teman-teman ya, itu kayak di situ itu ada timun 3 biji, dan timunnya dia kecil-kecil, nggak besar-besar, kecil-kecil, dan timunnya ini dia kayak sudah direbus teman-teman. Ini kamu makan sehari 1 ya. Dalam benak Pak Slamet, timunnya kecil-kecil kayak gitu, apakah kenyang? Akhirnya dia makan 1 teman-teman. Dia makan 1 itu dia nggak habis-habis teman-teman. Kok nggak habis-habis ya ini timunnya ini? Setelah itu dia merasa kenyang. Kok sudah kenyang padahal baru makan separuh, belum habis sudah kenyang. Terus dia berpesan kepada si kakeknya tadi, berpesan kepada Pak Slamet, kamu sementara saya tinggal di sini, saya ada urusan. Terus akhirnya si kakek itu dia pergi teman-teman. Sepeninggal si kakek pergi itu teman-teman ya, di situ Pak Slamet cuman bersih-bersih terus tidur seperti biasa teman-teman. Dia tidur terus bangun, dan tak terasa sudah 4 hari dia berada di musola itu teman-teman. Setelah hari keempat itu datanglah kakek itu lagi teman-teman. Saatnya kamu pulang, wiswayai kamu pulang ya. Ini kamu tak bawain sesuatu ya, ini jangan kamu buka sampai kamu tiba di rumah ya. Jadi jangan sampai kamu buka ketika kamu tiba di rumah, dan setelah dari sini jangan menoleh ke belakang ya Lea. Itu inget pesan Mbah. Si kakek dia bilang kayak gitu teman-teman. Itu akhirnya tadi dikasih bungkusan, terus dibawalah bungkusan ini sama Pak Slamet. Dan kalau ditimbang bungkusan ini dia berat juga teman-teman, ini sekitar 2 kilo. Ini apa? Tapi Pak Slamet karena sudah diwanti-wanti jangan dibuka, hanya ditaruhlah di belakang. Terus Pak Slamet ini dia jalan teman-teman, jalan, dan pesan dari kakek tadi itu dia suruh ngikutin jalan setapak ini. Kamu ikutin jalan setapak ini lurus saja, jangan belok-belok. Nanti di situ kamu akan tahu jalan keluar. Akhirnya Pak Slamet ini jalan terus, selang setengah jam dia melihat kayak pintu masuknya hutan itu. Oh, ini ternyata sudah sampai pintu masuk seperti itu. Cuman itu untuk jalan keluarnya juga masih lama teman-teman ya. Cuman itu jalan masuknya aja ke arah hutan itu. Nah, karena Pak Slamet ini orangnya penasaran, dan bungkusan yang dikasihkan kakek tadi itu berat, akhirnya dia buka bungkusan itu teman-teman. Dia buka, dia kaget teman-teman. Loh, isinya cuma kunyit.
ngapain ini kunyit berat-berat ya, karena dia nggak pengen berat-berat bawa kunyit. Dia selama perjalanan kunyitnya ini dibuang satu-satu teman-teman, dibuang satu-satu biar nggak berat. Terus dia jalan, sampailah dia di rumahnya teman-teman, di kampungnya. Pas pintu masuknya di rumahnya itu dia kaget teman-teman. Di situ banyak orang yang sudah berkumpul kayak semacam tahlilan teman-teman. Loh, kok banyak orang tahlilan di rumahku ya? Ada apa? Ketika orang-orang yang di rumahnya itu melihat Pak Slamet itu, mereka kaget teman-teman. Bahkan ada beberapa yang lari teman-teman. Dia kaget, ngapain mereka kok pada lari? Nah, ada salah satu sesepuh yang di situ, akhirnya dia memberanikan diri tanya kepada Pak Slamet, loh, kowe sapa le? Sesepuh di situ dia tanya kepada Pak Slamet, loh, saya ini Slamet, Mbah. Terus karena sesepuh ini dia nggak percaya, dia tanya, jenenge ibumu sopo, bapakmu sopo. Nah, karena Slamet ini merasa aneh, loh ngapain dia kok tanya seperti itu. Akhirnya dia ngomong, bapakku namanya ini, ibuku ini. Nah, akhirnya si sesepuh ini percaya, oh betul kamu ini Slamet. Terus disuruh masuklah dia. Di sana ketemu bapak sama ibunya. Bapak sama ibunya sampai nangis-nangis teman-teman. Boleh kuning dia itu li. Terus diceritakanlah bapaknya kepada dia, li, kamu ini pergi dari rumah sama teman-teman mancing itu sudah 40 hari li. Dan kami tuh nyari kamu di hutan-hutan tidak ketemu. Dan kami menyimpulkan kamu itu sudah meninggal. Makanya ini sudah 40 harinya kamu le. Slamet ini kaget, padahal dia itu baru 4 hari menginap di hutan di musola bersama kakek. Tapi ketika dia pulang katanya sudah 40 hari. Dia kaget ini. Kok bisa ya? Terus akhirnya dia cerita sama bapaknya, ya Pak, saya di hutan ketemu sama kakek yang berada di musola. Dan dia menceritakan, saya dibawain sesuatu sama si kakek. Kebetulan ini masih sisa 2 biji, karena tadi waktu di jalan saya lihat isinya adalah kunyit. Karena si bapaknya ini penasaran, apa itu yang dibawakan. Bukalah bungkusan yang tadi dikasihkan si kakek itu. Alangkah terkejutnya bapaknya sama si Slamet, karena bawaan yang tadi berupa kunyit itu berubah menjadi emas 2 bongkah teman-teman. Mereka kaget, tuh kok bisa jadi emas ya. Si Slamet ini sempat menyesal, kenapa tadi dibuangin kunyitnya di jalan. Tapi dia merasa ya sudahlah, mungkin rezekinya sudah ini. Dan emas ini ternyata keesokan harinya dijual di mana, di pasar tuh laku teman-teman. Jadi bukan emas yang apa gitu, enggak, memang benar-benar emas murni yang dikasihkan sama kakek kepada si Slamet ini teman-teman. Setelah itu si Slamet sama keluarganya berkumpul lagi teman-teman. Dan cerita ini sepertinya kayaknya sih kayak cerita yang aneh, tapi ini benar-benar terjadi teman-teman di desa di dekat Banyuwangi, di dekat Alas Purwo teman-teman. Itu kalau teman-teman datang ke sana, ada sebuah desa, cerita ini masih apa ya, masih banyak yang tahu. Jadi oh ada cerita ini seperti itu teman-teman. Jadi itu kisahnya Pak Slamet yang diceritakan kepada tim Awazza Official. Saya rasa kalau teman-teman ada cerita yang menarik, boleh silakan email, nanti emailnya ada di deskripsi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.